Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam kesempatan kali ini Pak Obed bisa bertemu lagi lewat daring bersama anak-anak kelas 9 dalam program BK. Hari ini kita akan belajar bersama bagaimana membina persahabatan. Sebagai pengantar, kita tahu anak-anak selama di pesantren 3 tahun tentu banyak suka dukanya, dan juga tentu kalian punya sahabat. Nah, seringkali persahabatan rusak di tengah jalan, dan seringkali kita salah memaknai apa itu persahabatan. Dan dalam kesempatan ini, marilah kita belajar bersama bagaimana cara kita membina persahabatan agar meskipun anak-anak kelas 9 sebentar lagi lulus, persahabatannya tidak ikut selesai namun tetap berlanjut. Namun sebelum kita mulai belajar, marilah sama-sama kita berdoa bersama dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim, agar dalam proses belajar ini kita mendapatkan manfaat dan bisa mengambil pelajaran untuk kehidupan kita. Oke anak-anak, tujuan kita belajar materi membina persahabatan agar kita memahami dan memiliki perasaan positif untuk membina persahabatan dengan kegiatan yang juga positif, serta memiliki rencana kegiatan untuk mengisi kegiatan persahabatan dengan kegiatan positif. Terkadang memaknai persahabatan bukan dengan perasaan positif, dan juga terkadang memaknai sahabat itu seringkali dengan kegiatan yang juga tidak positif. Dan dengan kita belajar pada kesempatan ini, harapannya adalah agar kita, anak-anak semua kelas 9, paham betul bahwa membina persahabatan itu, selain persahabatan itu positif secara perasaan, juga positif kegiatan kalian dalam bersahabat, dan juga kalian punya kegiatan-kegiatan yang baik dan positif bersama para sahabat. Nah anak-anak, coba kita perhatikan sekilas apa makna gambar yang tampil di layar ini. Menurut kamu, apa makna gambarnya? Di sini gambarnya kamu lihat dia punya rambut, namun pada kenyataannya rambutnya gundul, dan dia coba bawa sapu agar dia terlihat pada cermin dia punya rambut. Kira-kira coba kamu maknai apa makna di balik gambar ini. Oke anak-anak, dan ini adalah makna yang bisa kita ambil. Di dalam gambar ini kita bisa belajar bahwa kita harus selalu bersyukur. Carilah sesuatu yang dapat membahagiakan kamu daripada kamu harus mengeluh dengan kekurangan-kekurangan yang dimiliki sehingga dapat mengganggu prestasi. Kadang kita sibuk dengan apa yang tidak kita punya dan lupa dengan apa yang kita punya. Dan seringkali juga kita melihat apa yang orang lain punya, sementara apa yang kita punya itu luput dari perhatian kita, dan itu menyebabkan kita kurang bersyukur terhadap apa yang sudah kita dapatkan. Sementara padahal jika kita mau melihat lebih luas, di sekeliling kita banyak sekali yang jauh lebih kekurangan dibandingkan dengan kita. Contoh saja, anak-anak yang saat ini di pesantren
harus belajar lewat daring di rumah. Mungkin anak-anak merasa bosan, ya betul. Mungkin anak-anak juga merasa kok banyak sekali tugas yang diberikan, dan mungkin kok harus belajar, kok harus menghadap komputer. Dan seringkali kita lupa bahwa meskipun dalam keadaan sulit menghadapi COVID-19, namun kamu masih diberikan fasilitas dan kesempatan untuk belajar. Coba kita bayangkan di luar sana, banyak sekali teman-teman kamu seusianya yang pada usia kamu saat ini, jangankan mau belajar, untuk makan saja mereka susah, apalagi dengan kondisi COVID-19 ini di mana semua orang serba kesulitan. Maka dari itu, marilah sama-sama anak-anak, dengan memaknai gambar ini kita selalu bersyukur dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Gambar yang kedua, menurut kamu gambar di bawah ini maknanya apa? Di sini ada orang yang coba mengintip begitu ya, ada dinding besar dan ada tumpukan rangga. Sekilas menurut kamu apa maknanya? Dan maknanya adalah meskipun kamu banyak memiliki sumber daya, baik itu buku, baik itu pikiran, baik itu teman-teman, apapun sumber daya yang kamu miliki, bisa uang, bisa fasilitas pendidikan, bisa semuanya serba ada. Namun, jika kamu tidak tahu bagaimana cara menggunakannya, maka semua itu tidak akan pernah berguna. Contohnya, di sini ada tumpukan tangga, namun dia masih tidak bisa keluar dari pagar yang tinggi ini. Padahal jika dia mau berpikir, cukup satu tangga yang dia dirikan, maka dia sudah bisa melompat tangga ini. Dari gambar sederhana ini, kita bisa mengaca dari diri kita. Sebetulnya banyak sekali potensi yang ada di dalam diri kita, mulai dari kemampuan berpikir, mulai dari fasilitas pendidikan. Kita bisa mondok di pesantren Krapia, biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit. Orang tua juga kita diberikan orang tua yang berkecukupan. Namun jika kamu tidak bisa menggunakan semua fasilitas yang ada, maka semua itu tidak akan pernah berguna. Dan pada suatu masa, semua fasilitas itu, semua sumber daya itu akan habis, dan kamu baru sadar telah melupakan banyak kesempatan itu. Maka kita sebagai orang pondok pesantren akan mengatakan na'udzubillahi min zalik. Semoga hal itu tidak terjadi pada kita. Dan sedari sekarang, maka apa yang jadi milik kita, pertama kita syukuri, yang kedua kita manfaatkan sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita kita. Dan tentunya tidak lupa berterima kasih kepada Allah, kepada orang tua, dan kepada sekeliling kita, guru-guru kita dan teman-teman kita yang support dengan kita. Selanjutnya, pada setiap kehidupan seseorang pasti akan membutuhkan teman yang bisa berbagi di saat susah maupun senang. Kita tahu bahwa ternyata seringkali teman-teman itu hanya hadir saat kita senang aja, namun saat susah mereka pada hilang. Tentu itu bukan sahabat ya. Sahabat memang memiliki peran yang bisa membuat hidup menjadi lebih berwarna. Saat Anda memiliki teman yang baik, bukan hadiah atau bingkisan atau kado yang mereka inginkan, tetapi perhatian dan kesabaran yang mereka butuhkan. Terkadang, sahabat juga butuh didengarkan, baik itu senang maupun dalam duka. Persiapkan waktu dan kesabaran yang cukup untuk mendengarkan segala masalah serta keluh kesah yang mereka rasakan. Apakah persahabatan itu? Persahabatan adalah hubungan timbal balik antara dua orang
atau lebih yang didasari atas sukarela, atas asas sukarela. Jadi tidak ada keterpaksaan, terus juga harus ada timbal baliknya. Kalau kamu pengen diperhatikan, maka kamu juga harus bisa memberikan perhatian. Kalau kamu ingin didengarkan cerita-cerita kamu, maka kamu juga harus mau mendengarkan cerita teman kamu untuk berbagi kepentingan tertentu dengan intensitas hubungan yang sangat erat. Biasanya ciri-ciri sahabat itu, biasanya kalau ngobrol ya dengan sahabat, kalau pergi ya juga dengan sahabat, kalau cerita hal-hal yang privat atau rahasia juga dengan sahabat. Kemudian, bagaimana sebuah hubungan bisa dikatakan sebagai persahabatan? Sebuah hubungan dikatakan persahabatan jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Saling menyayangi dan berbagi dalam banyak hal. Bisa makanan, bisa cerita, apapun, biasanya ada rasa saling menyayangi dan berbagi dalam banyak hal. Berikutnya, saling setia, jujur, dan kerjasama yang baik. Sahabat itu dia setia, dia jujur, tidak menutup diri dengan kita, dan juga pasti juga kerjasama. Kalau kita lagi kerepotan ya dia bantu kita, itu namanya sahabat. Kadang ya ada juga katanya sahabat, tapi saat kita lagi kerepotan minta bantuan ke dia, dianya malah banyak alasan ini dan itu kalau menurut Bapak bukan sahabat yang dalam kategori sahabat yang baik ya. Kemudian ciri-ciri yang lain yaitu sahabat itu biasanya persahabatan itu saling berkomunikasi secara intens, dia sering ngobrol, itu sahabat. Berikutnya, saling menjaga rahasia, saling percaya dan mengedepankan kejujuran. Biasanya kalau dalam persahabatan perempuan itu ada kata pokoknya nggak boleh ember gitu ya, nggak boleh ember. Artinya biasanya dengan sahabat itu beda sama teman. Kalau teman itu ngobrolnya terbatas, tapi kalau sahabat hal-hal yang rahasia pun dia ceritakan. Nah, karena hal yang rahasia maka harus bisa menjaga apa yang jadi rahasia sahabat kita. Tidak boleh kita menceritakan kepada orang lain karena sahabat kita sudah percaya dengan kita. Kemudian saling membantu terutama saat salah satu mendapatkan kesulitan. Contohnya, sahabat kita sedang mengalami musibah kehilangan uang. Padahal uang itu dia ingin gunakan untuk hal yang sangat penting. Maka kalau kamu sahabat merasa punya uang lebih, ya sudah seharusnya kamu membantu. Kemudian saling menjaga persamaan hak dan kewajiban. Ada hak, ada kewajiban. Sama-sama harus saling menghormati. Kemudian saling menghargai adanya perbedaan, baik perbedaan hobi, visi, dan status sosial. Next, membina persahabatan agar awet dan lebih bermanfaat. Nah, ini yang paling penting. Bersahabat itu harusnya tidak lekang oleh waktu ya. Artinya tidak singkat. Misalnya kamu sekolah di SMP 3 tahun lalu atau di MTS 3 tahun lalu saat di MA atau SMA atau sahabat kamu sudah tidak satu lokasi lagi dengan kamu sekolahnya, tiba-tiba dengan dengan begitu saja hilang persahabatannya. Oh, tidak begitu. Kita harus bina persahabatan agar awet dan lebih bermanfaat. Kuncinya adalah menghormati dan menghargai. Menghormati dan menghargai satu sama lain. Kalau di pondok pesantren ya kita harus hormati sahabat kita dengan cara yang baik. Kemudian saling menjaga rahasia, jangan bermuka dua. Ya, jangan bermuka dua. Jadilah pendengar yang baik buat teman-temanmu. Kadang kamunya yang pengen didengerin, tapi saat sahabat kamu mau cerita malah kamu cuekin. That's not sahabat, itu bukan sahabat yang baik.
Jadi sahabat yang baik itu mau mendengar temannya saat sedang bercerita. Kemudian setiap orang memiliki pribadi yang unik dan khas. Kadang kamu pengennya gini, teman kamu begitu. Nah, perbedaan-perbedaan pribadi itu biasa, setiap orang itu unik sekali, banyak perbedaannya. Nah, perbedaan yang ada pada sahabat kamu itu harus bisa kamu terima. Namanya juga mau bersahabat. Kalau tidak mau bersahabat, beda lagi ceritanya. Maka kalau kamu mau bersahabat, ya kamu harus siap menerima hal-hal yang itu berbeda. Kemudian peliharalah kepercayaan yang telah diberikan oleh teman dekat kamu itu. Karena sahabat itu kalau prinsipnya adalah saling mempercayai gitu ya. Jadi kalau sudah kepercayaan hilang, biasanya ya dengan sendirinya persahabatan itu juga akan rusak. Lanjutannya dari slide yang tadi, berilah dukungan dan pujilah teman kamu. Jadi kalau sahabat kamu itu dalam kondisi kesulitan, kalau menghadapi hal-hal yang terpuruk begitu, kamu beri support. Kemudian saat dia berprestasi atau saat dia sedang mendapatkan, misalnya sahabat kamu dapat nilai tinggi nih, atau bisa lulus dengan nilai yang baik, ya kamu sebagai sahabatnya puji dia agar sahabat kamu semakin semangat. Dan begitu juga sebaliknya, kamu juga akan dapat hal yang sama. Jangan pernah merasa iri kepada teman kamu. Namun akan lebih baik jika ketika teman kamu memperoleh prestasi, kamu juga ikut menjadi lebih semangat dan sama-sama berlomba dan sama-sama saling support. Kemudian, dekat bukan berarti harus tergantung satu sama lain. Nah, ini paling penting ini. Dekat bukan berarti harus tergantung satu sama lain. Kamu sama sahabat kamu itu dekat, tapi tidak harus apa yang dia kerjakan, kamu juga harus mengerjakan. Apa yang tidak semua ya. Jadi, ada juga hal yang ya kamu juga harus mandiri. Kemudian, sisihkan waktu untuk melakukan kegiatan refreshing ya sama sahabat, ya kamu jalan-jalan atau jogging bersama, hal-hal yang itu positif tentunya. Kemudian jangan pernah ragu untuk minta maaf pada teman kamu. Nah, minta maaf ini adalah satu hal yang sulit sekali mungkin ya. Padahal dengan meminta maaf masalah bisa selesai. Kadang namanya sahabat kan ada salah paham. Nah, kalau tidak segera minta maaf atau nggak mau minta maaf, biasanya ya begitu saja terus hilang persahabatannya, malah bisa jadi musuh. Harus peduli ya, jelas dong, namanya persahabatan kental sekali dengan rasa peduli sebagai sahabat yang baik. Sikap membangun tali persahabatan. Jadilah diri yang rendah hati. Kemudian jadilah pendengar yang baik. Berikan pujian yang tulus kepada sahabat, bukan pujian yang main-main ya, tulus. Artinya kamu support betul kalau melihat teman kamu itu juga support sukses, ya kamu senang. Kalau dia bahagia, ya kamu bahagia, tulus, perasaan tulus. Mengalah demi kebaikan sahabat juga adalah bentuk bagian dari menjaga dan membina persahabatan. Berani menegur kita dengan sikap yang tegas tetapi santun. Kalau poin ini, berani menegur kita dengan sikap yang tegas tetapi santun. Kadang harusnya kalau sudah menjadi sahabat itu tidak ada lagi rasa malu ya. Maksudnya begini, kalau kamu salah ya kamu harus mau diingatin sahabat kamu. Itu namanya sahabat. Bukan berarti saat kamu pengen dibenerin semuanya, bukan berarti kamu pengen dianggap benar semua yang kamu lakukan. Kalau kamu salah kemudian ada yang menegur kamu, maka itu sebetulnya sahabat kamu. Misalnya ketika di pesantren seharusnya kamu taat aturan, kamu tidak boleh keluar tanpa izin. Tiba-tiba kamu keluar, tiba-tiba sahabat kamu menegur kamu. Itulah yang namanya sahabat, bisa membenarkan di saat kita salah, dan kamu justrunya berterima kasih, bukan malah marah dengan sahabat kamu. Oke, next, setia dan tanggung jawab. Jelas
Kesetiaan dan tanggung jawab adalah ciri-ciri sahabat yang harus kamu pelihara. Rutinkan untuk mendoakan sahabat kita. Nah, ini yang paling penting. Persahabatan dibina, tadi sikapnya dijaga, kemudian tentu yang terakhir adalah doa. Kita harus mendoakan sahabat-sahabat kita. Kalau kamu mendoakan, maka kamu juga akan didoakan. Hal-hal yang merusak persahabatan itu apa? Sudah tidak ada kejujuran, rasa saling percaya, dan rasa saling menjaga rahasia. Ini paling bikin rusak persahabatan ya, anak-anak. Apa-apa nggak jujur, kemudian udah saling curiga, kemudian ngobrol sedikit tiba-tiba bocor ke teman-teman yang lain, padahal itu rahasia banget yang kamu sudah percaya sama sahabat, tiba-tiba dibocorin. Wah, rasanya itu sangat kecewa sekali. Nah, ini akan merusak segala bentuk persahabatan. Kemudian adanya persaingan yang tidak sehat dan kecemburuan. Lihat sahabat kamu juara satu, kamu tidak juara, mungkin kamu marah. Nggak begitu ya, malah kamu kembalikan itu ke hal yang positif. Melihat sahabat kamu dapat prestasi, maka kamu juga ikut berprestasi. Harusnya begitu. Persahabatan itu bukan menjerumuskan kamu pada hal yang buruk, tetapi saling support untuk mencapai prestasi sebaik mungkin bersama-sama. Itu yang namanya sahabat. Kemudian mulai mementingkan kepentingan dan keuntungan pribadi. Ini nih ya, anak-anak, mohon untuk menghindari hal ini. Mulai mementingkan kepentingan dan keuntungan pribadi. Sahabat itu kan pada prinsipnya ya ada sifat saling berbagi. Nah, kalau sudah egonya yang main, ya rusaklah sahabat. Kemudian tidak adanya keadilan, keseimbangan, kebersamaan, dan rasa saling memiliki lagi ya. Ini sudah ciri-ciri 1, 2, 3, 4 ini adalah ciri-ciri yang mengarah pada rusaknya persahabatan. Alhamdulillah, selesai materi kita tentang tema bagaimana membina persahabatan, dan Pak Obed ingin memberikan catatan anak-anak kelas 9 memaknai sahabat. Pak Obed harap carilah sahabat-sahabat yang itu mengantarkan kamu menjadi pribadi yang baik. Saat kamu merasa diri kamu baik dan teman-teman yang ada di sekeliling kamu, sahabat-sahabat kamu yang saat ini ada, itu menjadikan kamu lebih baik, maka itulah sahabat. Bukan menjerumuskan kamu pada hal-hal yang negatif. Di dalam pesantren kita tahu bahwa ada batas-batas syariat Islam. Ada. Kalau sahabat ngajak kita untuk berbuat di luar dari batas Islam, misalnya ngajakin melanggar aturan pesantren, kemudian saat ini belum pantas dilakukan seorang santri, tiba-tiba kamu diajak, misalnya kamu diajak keluar pada jam pelajaran, bolos misalnya, kamu bolos, diajak teman kamu mau, itu that's not sahabat, itu bukan sahabat. Sahabat itu yang mengarah kebaikan tentunya. Itulah yang dimaksud dengan sahabat. Maka anak-anak, semoga apa yang Pak Obed sampaikan dalam materi kali ini ada manfaatnya dan bisa digunakan di dalam kehidupan kita bersama. Pak Obed akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.